Ada kapal Iran yang ditahan saat ini di Indonesia, Arman 114. Iran ingin Indonesia melepas kapal itu, jangan dilelang. Tetapi sampai hari ini kapal itu masih di sini gitu loh. Itu sendiri kan dicatat oleh Iran gitu. Oke. Sebagai Jadi, teman. kok begitu? Iya gitu loh. Kawan kok begitu? Kawan gitu ya? kok begitu. Itu yang sekarang Iran sedang menunggu. Lihatkan kepada. Menurut saya inilah yang menjadi pertanyaan besar kita ya. Apa kita ini sudah tidak non-blok lagi? Apa kita ini sudah tidak bebas aktif lagi? Ini sekarang yang masih dipertanyakan orang kepada Prabowo. Imam Khomeini itu pernah bilang, kalau kamu dipuji oleh Amerika, kamu harus hati-hati. Trump kan memuji Prabowo. Saya berkali-kali. Iya. Ini big man. Gitu-gitu loh. Itu jebakan berarti? Jebakan. Nah, terbukti sudah terjebak. To the point aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di To The Point. Kali ini kita akan membahas masih terkait dengan konflik di Timur Tengah antara Iran, Amerika, dan juga Israel. Perang yang diprediksi oleh Trump akan selesai 1 minggu, ternyata kemungkinan akan sangat panjang. Dan kalau perang ini panjang, dampaknya akan sangat luas, khususnya untuk perjalanan energi, migas bagi seluruh dunia. Saat ini hampir semua negara melakukan pengetatan, mungkin juga termasuk di Indonesia. Apa dampak perang ini? Dan Iran ternyata memang benar-benar akan menutup Selat Hormuz yang kemungkinan akan berdampak panjang buat negara-negara di Asia, Eropa, juga termasuk mungkin juga di Indonesia. Kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Namarin, National Maritime Institute, Bang Siswanto Rusti. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah, Prof. Gaib. Bang Gaib. Nah, saya bersama Mas Pung juga. Pung, Bang. apa kabar? Sehat. Bang, Abang kemarin nulis tentang Selat Hormuz. Kenapa Selat Hormuz menjadi bahasan yang begitu penting ketika ditulis? Emang kita jadi sengsara gara-gara Selat Hormuz? Ya, karena kan begini, kita mengimpornya kan dari kawasan Teluk Persia ya. Kecuali kalau kita mengimpor dari Venezuela misalnya, atau kita mengimpor dari Rusia, kita mungkin tidak akan seperti ini gitu loh. Tetapi kan sudah bertahun-tahun kita membeli minyak yang sudah jadi, BBM gitu ya, itu dari kawasan Teluk Persia. Jadi ketika Selat Hormuz dikunci, diblokade oleh Iran, ya jadilah seperti ini gitu loh, tak terhindarkan. Begitulah kita, ketahanan energi kita itu hanya manis diucapkan, tetapi sulit dipraktekkan. Artinya kita bertumpu pada satu kawasan. Sementara kan penghasil minyak itu kan tidak hanya di kawasan Timur Tengah. Ada yang tadi saya sebut Venezuela, Rusia juga punya beberapa ladang minyak gitu. Kita tidak mendiversifikasi asal minyak yang kita beli. Jadi ya inilah akhirnya gitu. Dan Selat Hormuz itu berarti negara-negara penghasil minyak kayak Kuwait, Arab Qatar, Saudi, itu berarti nggak bisa keluar juga ke... Nggak bisa, karena kan mereka itu punya kilang-kilang kan, punya untuk memasukkan untuk mengisi kapal-kapal itu kan dari kilang-kilang. Nah, kilang-kilang ini dari ladang-ladang minyak yang ada di sepanjang negeri mereka tadi itu gitu loh. Jadi mereka juga nggak bisa nggak bisa berdagang juga. Mereka kan pedagang minyak sebetulnya kan. Kenapa? Karena kapal yang di dalam nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk gitu. Terbayangkan bagaimana minyak yang sudah diproduksi itu tidak bisa dikeluarkan dari kilang-kilangnya gitu. Jadi bukan hanya kita yang rugi, pembeli, konsumen, tetapi juga produsen juga
terdampak gitu. Jadi ini yang menariknya dari blokade Selat Hormuz. Dan Iran kayaknya ini ya, udah paham ya bahwa itu adalah kuncian Oh iya, mereka. kuncian maut. Kata orang mah ini namanya di dalam permainan itu ninja ini kuncian gitu loh. Jadi nggak bisa kalau udah ditutup begini, dah kita yang terkena ya harus menerimanya. Mau lobby ya gimana? Kalau Iran suka dengan lobby kita, kalau enggak kan kayak Indonesia kan belum tentu Iran mengizinkan kapal-kapal kita keluar gitu loh. Jadi ada 2 kapal Pertamina yang Yang belum boleh keluar. Belum boleh keluar Sampai hari ini, termasuk dengan negara-negara lain. Iya, negara lain itu mungkin sekitar ada 2 kapal katanya. 2 kapal. Dan Mungkin itu, totalnya itu mungkin bisa sampai 100-an kapal lah ya kan. Oh, yang masih terjebak di sana. Iya. Terombang-ambing Terombang-ambing di Selat dalam Hormuz. Di dalam Iya. teluk. Di teluk itu yang masuk. Iya. Ya, oke. Dan di Laut Arab yang mau masuk. Mau masuk, Nah, jadi di Laut Arab ini ada lehernya itu yang ditutup. Yang teluk Arab ini Laut Arab sebetulnya ya. Berarti Itu yang kan di bawah ada ya, Oman. Pak? Yang di bawah ya? Ya, yang di sini ya? Iya. Nah, itu Oke. kan ada negaranya negara Oman. Oman, ya. Oman itu temannya Iran. Nah, Itu masih bisa. Tetapi ada beberapa kapal yang sudah ditembak ketika di Oman. Jadi nggak ada yang aman. Kalau di Teluk Persia terkunci. ya. Di sini ketika mau masuk ke teluk itu kan ada Laut Arab. Oke. Ada Oman nih. Oman di negara wilayah sini. pantainya. Ya, di wilayah Itu sebelah kiri. temannya Iran ya? Itu temannya Iran. Oke. Tetapi oleh Iran sendiri ada Aduh. kapal yang di Laut Oman Mm-mm. yang ditembak oleh pasukan Pasdaran. Berarti ada yang dicurigai itu kali. Iya, jadi Iran itu tidak main-main gitu loh yang Iya. saya mau sampaikan. Jadi kalau misalnya nggak boleh masuk ya sudah jangan coba-coba masuk gitu loh. Ini yang Tapi kan ada kapal yang boleh lewat. ya itu kapal Cina. Cina. Kapal Hanya Cina. satu-satunya negara Satu-satunya. Kenapa dia boleh? Iya. Jadi gini, Cina ini kan memang paling banyak mendukung Iran. Oh. Simple ya berarti. Iya, simple. Iran itu kan butuh sekarang ini kan Dukungan. semacam dukungan. Dia dimusuhi, dikucilkan. Tetapi ketika Cina datang merangkul dia, ya pasti luluh dong hatinya gitu loh ya. Siapapun dia selama Siapapun dirangkul. iya. Ini kan seperti kita punya masalah ya, terus ada teman curhat, ya kita akan Iya. terbuka, kita akan baik sama dia. Itulah yang dilakukan. Apalagi dirangkul di saat masa-masa susah. Iya, jadi Itu dan Itu berasa banget ya buat berasa Iran tuh. banget. Dan rangkulan Cina itu juga kasih bantuan kapal surveillance Oke. untuk ngasih tahu ke Iran, oh ini ada kapal, ini ada pesawat gitu. Ya, itu kan luar biasa. oke. Jadi sistem peringatan dini militer Iran itu disiapkan atau disuplai oleh kapal surveillance-nya Cina ini. Tapi kan, Bang, Cina sama Iran kan hubungannya udah lama ya. Iya. Dan udah terkenal ketika menemani Iran dalam kondisi diembargo selama 40 Iya, tahun adalah Cina dan Rusia. Iya. Kalau kita kan sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi kita kan termasuk teman lama juga. Kita di Oh, non-blok. ini kawan lama nih, Iya, kita kan ini. di non-blok. Oke, benar. Oh, di non-blok Iran tuh ikut ya? Oh iya. Oke, Di Oki. Oki kita teman. Oki teman. D8 kita teman. Oke. D8 Development 8 itu ada Iran, ada Indonesia. Oke. Kita teman gitu. Oke. Dan Oki itu udah lama juga gitu. Hubungan diplomatik Indonesia Iran itu kan juga sudah sampai sekitar 70 tahun lebih. Meskipun itu juga apa ya katanya sih hubungannya ya teman Iya, tapi iya. tidak sesohib Cina dan Rusia kali ya. Iya. Dulu misalnya Iya. nih ya, Indonesia sudah berteman dengan Iran Oke. di zaman Orde Baru. Tetapi setiap ada pengajian Syiah, Intel langsung bubarkan gitu loh. Jadi berteman sih berteman gitu. Tapi sekarang kayaknya enggak ya. Kalau sekarang itu sudah tidak jadi masalah. Dulu kita sudah berteman dengan Iran. Berarti masih ada peluang dong untuk teman lama ini ngobrol lagi masih Nah ada itu peluang. yang Iran lihat Indonesia tidak melihatkan keseriusannya. Gestur untuk berteman lagi ya? Iya. Oke. Apa kek gitu loh. Kasih ucapan selamat kek.
kepada pemimpin iya, baru. yang pemimpin baru enggak. Kan bela sungkawa udah. Ya, tapi telat. Itu kan kita yang warga-warga di Indonesia nih, netizen-netizen yang heboh, mendorong, akhirnya mendesak. Nah, sementara pemimpin yang lain itu hari langsung menyatakan bela sungkawa. Misalnya Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, Presiden Putin. Ya. Nah, ini orang berdua ini juga duluan mengucapkan selamat kepada Said Mujtaba Khamenei atas pengangkatan dirinya sebagai pemimpin Kita agung. belum ya? Kita belum. Jadi ini isyarat-isyarat seperti ini kan dibutuhkan kalau memang kita kawan. Jadi Kenapa Indonesia sekarang agak ragu ya? Padahal sebelumnya kan jelas gitu sikapnya. ya ini menurut saya inilah yang menjadi pertanyaan besar kita ya. Apa kita ini sudah tidak non-blok lagi? Apa kita ini sudah tidak bebas aktif lagi? Ini sekarang yang masih dipertanyakan orang kepada Prabowo sebagai presiden. Walaupun dia berkali-kali bilang, oh kita tidak berpihak pada manapun gitu. Jawaban yang salah menurut saya. Kita kan berpihak kepada yang dizalimi kan. Ya. Jadi tidak bisa juga non-blok itu atau bebas aktif itu tidak berpihak gitu. Kita berpihaknya kepada yang lemah, yang benar gitu. Ini lagi-lagi jadi salah gitu. Kita mungkin aktif tapi nggak bebas. Iya, aktif ke sana kemari ya kan, aktif di BOP, aktif di mana-mana gitu loh. Tetapi ditekan sedikit, ya udah enggak gitu loh. Termasuk yang salah satu yang Iran rasakan itu adalah ketika Presiden Prabowo ditekan untuk melarang kapal Iran hadir di Multinational Exercise Komodo 2025 di Bali. Oh. Iran sudah kirim kapal perang 2. Nah, kapal perang yang dikirim itu, yang kemarin ditembak sama Amerika, Dena. Kapal Dena. Itu yang kemarin mau masuk ke perairan kita. Tapi ditolak. Satu lagi Said Mahdavi. Itu datang dari Bandar Abbas. Pangkalan mereka di Bandar Abbas. Itu sendiri kan dicatat oleh Iran gitu. Oke. Sebagai Jadi, teman. Oh, kok gini. begitu? Iya gitu. Kawan kok begitu? Kawan gitu ya? kok begitu. Itu yang sekarang Iran sedang menunggu. Lihatkan kepada. Jadi sekarang Iran tuh udah nggak mau pusing ya. Pokoknya kalau teman-teman iya tunjukkan. Enggak gitu ya. Iya. Kalau lu mau teman gua, tunjukkan iya. gitu. Kalau lu teman gua, buktikan. Kalau enggak ya udah. Kalau enggak udah. Gua juga nggak perlu amat sama lu gitu loh. Nah, kalau posisi sekarang dengan kita sebagai importir murni minyak, Iya, iya. 1 juta barrel per hari, Iya. dari 1,6 ya berarti. Iya. Itu kan penting banget 2 kapal Pertamina itu. Iya, penting. Itu penting banget. Itu. Tetapi kan nampaknya kita ini, ya itu tadi, kita seperti dihukum oleh Iran. Dan saya pernah saya pernah dapat statement. Iya. Jadi gini, ingat nggak teman-teman, ingat nggak ada kapal Iran yang ditahan saat ini di Indonesia, Arman 114. Itu kapal ditangkap oleh Bakamla tahun lalu, kemudian dituduh melakukan pencemaran lingkungan. Akhirnya divonis kapal disita oleh Kejaksaan Agung, kapal mau dilelang. Ada 2 juta kapal, 2 juta barel minyak mentah di atas kapal itu. Nah, waktu itu saya berkomunikasilah dengan Atas Pertahanan Iran. Iran ingin Indonesia melepas kapal itu, jangan dilelang. Tetapi sampai hari ini kapal itu masih di sini gitu loh. Soal lelangnya udah nggak jelas lagi gitu loh. Terus Atas itu bilang begini, kami akan balas perlakuan ini. Oh gitu. Berarti kejadian ini yang kemungkinan jawaban itu. Inilah jawaban itu. Kami balas perlakuan kamu kepada kami. Artinya kalau kita ingin 2 kapal kita keluar yang membawa minyak yang dibutuhkan di Indonesia, itu berarti
Salah satu caranya agar melepaskan kapal Iran yang ada di sini. Itu yang menurut saya harus dibuka ke publik gitu loh. Oke. Jangan misalnya, pemerintah nego pemerintah Iran gitu loh. Terus apa yang mau dinegokan? Apa syarat-syarat nego itu Betul. kan Kalau nego itu win-win ya? win-win Win-win. gitu loh. Oke. Nah, soal kapal itu tidak terungkap. Seperti Oke. tidak terungkapnya apa yang menjadi kartu Indonesia untuk Iran gitu loh. Kalau Iran kan sudah buka semuanya. Kami Oke. nggak suka kalian. Karena Oke. kalian tidak mengucapkan bela sungkawa Ya. kepada pemimpin agung kami, kepada anak-anak kami yang dibom. Kalian nggak mengucapkan. Sekarang kalian tidak memberikan ucapan selamat juga kepada pemimpin agung kami yang baru. Ya. Iran sudah sampaikan kartunya gitu. Iya. Sekarang Iran menunggu Indonesia. Nanti lewat surat kali ucapan selamat. Iya, semuanya lewat surat ya. Iya. Padahal teman. Kan surat itu lebih intim sebenarnya. Iya. Iya. Kayak ini ya, kayak kita surat itu dulu. lebih intim kan, ditulis Iya, tangan segala macam. Tapi kalau melepaskan kapal yang ada di sini itu kan sebenarnya mudah. Ya mudah, cuma itu kan sudah terkait dengan putusan pengadilan gitu loh. Iya, Kapal itu diputus, disita oleh pengadilan. betul. Nah sekarang kan ini nggak ada halo-halonya, babi bunya gitu. Itu kapal gede kan? Kapal gede, kalau Arman 2 juta Arman 114 barel. itu 2 juta barel. Sama dengan kapal Yang kita kapal di Pertamina, Hormuz. Iya, di Hormuz. Nah, kalau itu kepentingan nasional kan mestinya presiden bisa minta dong itu dilepaskan. Iya, inilah makanya Iya. kita yang katanya sedang berunding ini, Iya. apa yang menjadi apanya itu senjatanya gitu loh. Apa yang akan membuat Iran berubah lunak putusan? Iya, Nah, lunak gitu. hatinya. Kalau kata orang Medan, Anda mau berunding mau apanya apa? Iya. Apanya itu? Apakan aja gitu ya. Nah, jadi ini gitu loh. Apakah Arman itu mau dilepas? Kita kan nggak terbuka. Nah, seharusnya kan kalau memang pemerintah mengatakan dia mau berunding, dia harus buka ke media gitu loh. Iya. Oh iya ya. Menyampaikan pesan itu. Iya, menyampaikan pesan itu supaya dibaca oleh Iran. Karena Iran kan sekarang sepertinya tidak mau didekati nih. Oke. Makanya kan yang dikirim itu untuk berunding kan KBRI kita. Di sana? Iya. Di Teheran? Di Teheran. Tidak ada pejabat khusus Yang datang ke sana? datang ke sana. Atau ditugaskan untuk mengepalai perundingan dengan Iran. Itu KBRI saja. Itu berarti secara tata krama Iran Iya. menganggap itu tidak serius. Iya, Karena Indonesia hanya nggak kepala serius. perwakilan. Masa cuma kepala perwakilan persoalan seberat ini. Minimal gitu. wapres lah ya Iya, dikirim minimal sana. wapres. Oh gitu. Atau ada utusan khusus yang ditunjuk untuk menjadi juru runding. Ini lagi perang serem juga. Iya, takut Atau Menlu lah. Menlu atau Wamenlu. Kalau misalnya gini, kalau dalam prakteknya Amerika kan pakai utusan-utusan khusus untuk masalah-masalah besar kan. Betul. Nah, kita perlu seperti Ada juga Raffi Ahmad utusan khusus ya. suruh aja Raffi. Iya, kan? khusus presiden, kan? Iya, betul. Bisa juga Raffi. Iya, suruh aja Raffi berunding gitu. Nah, maksud saya gitu, Pung. Kalau kita mau berunding Iya. dengan orang, tunjukkan keseriusan kita. gitu. Kalau menurut Pak Sis, kan Pak Sis hubungannya lumayan deket ya sama Dubes Iran ya, Kedubes Iran ya, karena saya lihat di IG-nya sering banget ya. Iya, itu pencitraan aja. Kira-kira Iran bisa lunak nggak sama Indonesia? Tergantung Indonesia, lagi-lagi tergantung Indonesia. Oke. Iran itu satu bangsa yang kehormatannya itu tinggi sekali. Ya dong, karena peradabannya itu 2.500 tahun. Betul. Mereka udah berdiri, kita belum ngapa-ngapain Iya. ya. Nah, jadi rasa bangga Iran itu yang membuat mereka, oh kalau kayak begini kita lebih bagus nggak usah, gitu loh. PD-nya gede. Ini yang kita lupa. Dengan mengirim KBRI sebagai Iya. ujung tombak, itu kan sebetulnya menurut kecil. saya ya agak melecehkan Iran. Ya, istilahnya nggak ada effort banget sih. Iya, kayak suruh, kayak kirim gitu. Kita bertemu di Oman misalnya gitu. Atau kita bertemu di Singapura gitu loh. Atau bertemu di mana kalau takut ditembak oleh Iya. Iran. Sambil kita bawa kopi Mandailing gitu. Iya, berunding lah gitu loh. Kalau kita berunding ke Amerika, Menko turun, Erlangga, Ya. ya kan?
Kenapa dengan Iran kita nggak? Nah dari sini saja, level ini saja, saya lihat kita tidak memposisikan Iran sebagai sebuah bangsa besar dengan baik. Ya wajar Iran. Ya udah, kalau mau lewat Selat Hormuz ada syaratnya. Syaratnya berat banget. Mengusir dubes Israel. Kan kita nggak punya dubes Israel. Ya kan berarti kita nggak dikasih ini dong, nggak dikasih peluang gitu loh. Iya, ya tadi kapal tadi mungkin Iya. yang Ya, bisa.